wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Marina Febri Utami dan teman saya Zahwa Ufik Sursida. Kami akan mempresentasikan materi filsafat metafisika, jiwa, dan martabat wujud menurut pemikiran Ibnu Bajjah. Sebelumnya, kami akan menjelaskan biografi dan karya-karya Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memiliki nama asli yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ibnu al-Sayyid. Ibnu Bajjah dilahirkan di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi. Dalam sejarah, Ibnu Bajjah hidup di Seville, Granada, dan Fez. Selain menjadi seorang filosof, Ibnu Bajjah juga menjadi seorang saintis yang menguasai beberapa ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musik, dan matematika. Beliau menjadi seorang politikus dan menjadi gubernur di Zaragoza. Abu Bakar Ibnu Ibrahim al-Sahrawi mengangkatnya sebagai wazir. Ketika Zaragoza jatuh ke tangan Alfonso I, Raja Aragon, pada tahun 512 Hijriah, Ibnu Bajjah pergi ke Seville melalui Valencia dan tinggal di sana. Kemudian, ia menjadi seorang dokter. Beliau wafat pada tahun 1138 Masehi ketika menjadi pejabat tinggi di Fez, Maroko. Beliau diracun oleh dokter termasyhur yaitu Abul Ala bin Zuhair karena dicap sebagai ahli bid'ah. Karena ilmu pengetahuannya yang sangat banyak, ia memiliki karya-karya tulis. Yang pertama yaitu Al-Tadbir Al-Mutawaddid, kitab populer dan penting, berisikan persoalan akhlak dan kebijakan individu serta politik, digunakan untuk antisipasi dari keburukan kehidupan. Yang kedua yaitu Risalah Al-Wada, membahas tentang metafisika, penggerak pertama yaitu Tuhan. Yang ketiga Risalah Al-Ittisal, menjelaskan tentang koneksitas antara manusia dengan al-aql atau al-fa'al. Kemudian yaitu filsafat metafisika. Pemikiran filsafat Ibnu Bajjah mengikuti filosof terdahulunya yaitu Al-Farabi. Namun, dia tidak terikat dengan konsep metafisik Al-Farabi secara mendetail. Maka dari itu, dia menawarkan konsep spesifik tentang apa yang dia pahami tentang metafisika. Yang pertama, menurut Ibnu Bajjah, segala sesuatu yang ada itu terpolarisasi kepada sesuatu yang bergerak, dan perihal ini sifatnya terbatas karena al-jism. Yang kedua, penggerak yang bersifat azali, dan dia adalah sesuatu yang infinite karena al-jism itu sifatnya terbatas, maka dia haruslah digerakkan oleh sesuatu yang bersifat infinite. Dan gerak ini oleh Ibnu Bajjah disebut al-aqli. Dalam persoalan ini, gerakan alam semesta adalah sesuatu yang terbatas yang memerlukan kepada penggerak utama, yaitu penggerak yang tidak terbatas. Perlu diketahui bahwa penyebutan Allah di sisi filosof itu adalah al-aqli. Itulah disebut sebagai yang maha penggerak. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Zahwa Ufik Sursida. Filsafat jiwa. Menurut Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak tubuh manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat-alat jasmani dan rohani. Alat jasmani diantaranya ada berupa buatan,
dan ada pula yang berupa alami, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamnya ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau raw insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di akhirat jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan surga maupun balasan siksaan neraka. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap orang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal faal yang diantaranya dengan jalan ma'rifat filsafat. Filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibn Sina. Martabat wujud. Menurut Ibnu Bajjah, martabat dapat bereksistensi tanpa harus ada wujud. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa martabat itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada wujud. Sedangkan wujud bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada martabat. Ibnu Bajjah berargumen jika martabat berbentuk, ia akan terbagi menjadi martabat dan wujud, dan begitu seterusnya. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa wujud pertama merupakan suatu wujud abstrak yang bereksistensi dalam martabat yang dikatakan sebagai tidak mempunyai wujud. Wujud yang berkaitan dengan aktif oleh Ibnu Bajjah dinamakan wujud kejiwaan umum. Sedangkan wujud yang berkaitan dengan akal sehat dinamakan wujud kejiwaan khusus. Perbedaan ini dilakukan karena wujud kejiwaan umum hanya memiliki satu hubungan dan hubungan itu ialah dengan yang menerima. Sedangkan wujud kejiwaan khusus memiliki dua hubungan khusus dengan yang berakal, sehat, dan hubungan umum dengan yang terasa. Sekian, terima kasih.